Pernah nggak sih ngerasa capek dengerin nasihat keuangan yang gitu-gitu aja? Kerja keras, nabung, terus nunggu 40 tahun lagi buat pensiun. Nah, kalau kamu ngerasa gitu, buku The Millionaire Fastlane dari MJ DeMarco ini bakal ngebuka pikiran banget. Di sini kita akan bedah bareng-bareng ide-ide gilanya. Oke, dengerin deh janji utama buku ini. Benar-benar provokatif. Katanya, lupakan aja itu cara jadi kaya pelan-pelan. DeMarco bilang ada jalan pintas tersembunyi, semacam shortcut super cepat yang bisa bikin kita bebas finansial pas kita masih muda, masih bisa nikmatin hidup. Keren kan? Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Kalau emang ada jalan yang lebih cepat, kenapa ya kita semua kok diajarinya lewat jalan yang panjang dan muter-muter? Menurut DeMarco, jawabannya simpel banget. Kita semua ini udah jadi korban dari apa yang dia sebut penipuan besar. Jadi, apa sih penipuan besar itu? Ya, ini dia. Ide bahwa jadi kaya pelan-pelan itu satu-satunya jalan yang benar. DeMarco bilang, ini tuh jebakan. Kenapa? Karena kaya pelan itu, ya sama aja dengan kaya pas sudah tua. Kita seakan-akan dipaksa buat nuker masa muda kita demi jaminan keamanan pas nanti udah senja. Wah, kutipan ini dalam banget sih. Ini dia kelemahan paling fatal dari jalur lambat. Coba bayangin, kita disuruh ngorbanin masa-masa paling produktif dan energik dalam hidup, buat sebuah rencana yang, jujur aja, hasilnya belum tentu ada. Kenapa? Karena semua itu tergantung pasar saham, kesehatan kita, dan puluhan faktor lain yang sama sekali nggak bisa kita kontrol. Oke, biar lebih gampang ngertinya, DeMarco ngebagi perjalanan finansial ini jadi 3 jalan. Coba deh kita ngaca sebentar. Kira-kira, kita sekarang lagi ada di jalan yang mana ya? Ada yang namanya trotoar, jalur lambat, dan jalur cepat. Dan percaya deh, tujuan akhir dari masing-masing jalan ini beda banget. Jadi gini bedanya, kalau di trotoar, orang mikirnya yang penting hari ini senang, yang seringkali ujung-ujungnya malah numpuk utang. Terus di jalur lambat, ini yang biasa kita dengar. Hidup itu soal berkorban puluhan tahun buat ngejar pensiun. Nah, tapi di jalur cepat, tujuannya beda total. Fokusnya itu membangun sistem yang ngasilin duit buat kita, bukan kita yang nukerin waktu buat dapat duit. Bener-bener 3 dunia yang berbeda kan? Nah, ini bagian paling krusialnya. Perbedaannya secara matematis. Tiap jalan itu punya rumus kayanya sendiri. Coba lihat deh yang jalur lambat. Kekayaan itu sama dengan pekerjaan ditambah investasi pasar. Artinya apa? Kekayaanmu itu dibatasi sama pekerjaanmu sama waktumu. Terbatas kan? Nah, sekarang lihat jalur cepat. Rumusnya laba bersih plus nilai aset. Keduanya ini nggak punya batas atas, bisa tumbuh terus. Jadi simpelnya, kalau mau hasil yang beda, ya rumusnya harus diubah. Oke, terus gimana dong caranya pindah ke jalur cepat? Kuncinya ternyata cuma satu, tapi ini benar-benar fundamental dan kuat banget, yaitu pergeseran mindset. Gampangnya, berhenti jadi konsumen dan mulailah jadi produsen. Gimana maksudnya? Gini deh, kebanyakan dari kita kan konsumen, kita beli produk yang kita lihat di iklan. Nah, orang-orang di jalur cepat mikirnya kebalikannya. Mereka jadi produsen. Bukan beli produknya, tapi mereka yang bikin dan jual produk itu. Contoh lain, kita ikut kelas buat dapat ilmu atau sertifikat. Nah, mereka yang di jalur cepat malah yang nawarin kelas itu. Intinya, bukan cuma jadi penerima nilai, tapi jadi pencipta nilai buat orang lain. Ini dia kuncinya. Ingat pepatah lama kan? Waktu semua orang sibuk nambang emas, jadilah orang yang jualan skop. Oke, jadi produsen, itu langkah pertamanya. Tapi, bisnis yang kayak di mana? Nah, DeMarco juga jelas banget soal ini. Nggak semua bisnis itu otomatis masuk jalur cepat loh. Ada 5 aturan main atau semacam rambu-rambu buat mastiin kita ada di jalan yang benar. Dia nyebutnya 5 perintah NXCS. Anggap aja, ini checklist bisnis jalur cepat. Pertama, need atau kebutuhan. Bisnis kamu nyelesain masalah nyata nggak? Kedua, entry atau hambatan masuk. Gampang ditiru nggak? Makin susah, makin bagus. Ketiga, kontrol atau kendali. Kamu punya kendali penuh nggak atas bisnisnya? Keempat, skill atau skala. Bisa nggak bisnisnya melayani jutaan orang? Dan yang terakhir, paling penting, time atau waktu. Bisa nggak bisnis ini jalan tanpa kehadiranmu 100%? Kalau jawabannya ya buat semua ini, wah, kamu lagi ngebangun mesin pencetak uang. Nah, ini ngebawa kita ke semacam hukum fisikanya kekayaan ala DeMarco, yaitu hukum afeksi. Gampangnya gini, jumlah uang yang kamu dapat itu berbanding lurus sama dampak yang kamu kasih ke orang lain. Kamu bisa jadi super kaya dengan ngasih dampak ke banyak banget orang, ini namanya skala, atau dengan ngasih dampak yang sangat besar ke beberapa orang aja, ini namanya magnitudo.
Biar gampang, kita lihat contoh ya. Anggaplah kamu jualan sesuatu dan untungnya cuma $0,75 per biji. Ini magnitudo atau besaran dampak kamu. Kecil banget kan kelihatannya? Tapi coba sekarang kita tambahin skala jual barang itu ke 20 juta orang. Tiba-tiba, untung kecil tadi jadi $15 juta. Gila kan? Nah, itulah kekuatan hukum efek Shield. Kamu nggak harus punya ide yang paling revolusioner sedunia. Kamu cuma perlu ngasih solusi ke banyak sekali orang. Oke, sebelum kita tutup, ada satu hal yang penting banget buat diingat. Semua ini kedengarannya emang keren banget, tapi jalur cepat itu bukan jalan tol yang mulus tanpa hambatan. Ini bukan soal kejadian instan, tapi soal proses. Sering kan kita lihat berita, perusahaan A diakuisisi miliaran dolar. Nah, itu peristiwanya. Itu cuma puncak gunung es. Yang nggak kelihatan di bawah air itu prosesnya. Kerja keras bertahun-tahun, risiko yang diambil, pengorbanan yang dilakukan. Kekayaan sejati itu ditempa dalam proses, bukan tiba-tiba muncul sebagai sebuah peristiwa. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya dapat kejadian kaya mendadak. Pertanyaannya adalah, setelah tahu semua ini, proses apa yang mau kamu mulai hari ini? Proses apa yang bakal kamu bangun untuk menciptakan sistem dan dampak versimu sendiri? Semuanya kembali ke tanganmu.